يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Istiqomah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan membaca kitab Umdatul Ahkam, masih dalam kitab Thaharah dalam babul haid. Kita masuk hadis kedua yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Biqala al-musannif rahimahullah, beliau mengatakan an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, anna umma Habibata ustuhidat sab'a sinin. Aisyah mengatakan bahwasanya Ummu Habibah beliau mengalami haid sab'a sinin selama 7 tahun. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik, maka ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andalik tentang hal itu. Fa amaraha an tagtasila, lalu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ummu Habibah untuk mandi. Fa kanat tagtasilu likulli salatin, maka Ummu Habibah itu mandi likulli salatin, untuk setiap salat. Jadi untuk setiap solat. Maka secara umum dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Taisirul Alam, beliau mengatakan asobat al-istihadah Ummu Habibah bintu Jahaz. Jadi Ummu Habibah bintu Jahaz beliau mengalami istihadah sab'a sinin selama 7 tahun. Fasa'alat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an kaifiyati tuhri min dalik, maka beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tata cara bersuci dari yang namanya istihadah. Fa amaraha an taghtasila fa kanat taf'alu dzalika likulli salatin, maka Nabi perintahkan kepada Ummu Habibah bintu Jahaz untuk mandi. Fakanat, maka beliau radhiyallahu taala anha taf'alu dzalika likulli salatin, melakukan mandi setiap kali akan salat. Oleh karena itu dari sini para ulama berbeda pendapat terkait hukum mandi setiap kali akan salat bagi wanita yang mengalami istihadah, yaitu keluar darah terus-menerus di luar waktu haidnya. Maka beliau mengatakan ihtalafal ulama fi ghusli al-mustahadah likulli salatin. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait tentang mandi bagi wanita yang mengalami istihadah untuk setiap kali salat. Hal yajibu aula, apa hukumnya, wajib atau tidak? Maka kata Syekh Abdullah Al-Basam, fadhahaba ba'duhum ila wujubi. Sebagian ulama berpandangan wajib bagi wanita yang istihadah mandi setiap kali akan salat. Amalan bi ahaditsa waradat bidzalika fi ba'di sunan, dalam rangka mengamalkan beberapa hadis yang ada dalam kitab-kitab sunan. Wa dhahabal jumhur, adapun pendapat kedua adalah pendapat mayoritas para ulama. Di kalangan para ulama salaf di antaranya Ali bin Abi Thalib, ini para sahabat, demikian juga Abdullah bin Abbas, Aisyah, demikian juga orang-orang yang datang setelah mereka dari kalangan para imam dalam ahli fikih,
Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka berpandangan ila adami wujubi, tidak wajib mandi bagi wanita yang istihadah setiap kali akan sholat. Mustadillina bil baro'ah al-asliyah. Apa dalil mereka? Al-baro'ah al-asliyah, karena hukum asalnya seorang dia terbebas dari kewajiban mandi. Wa huwa annal asla adamu wujub, yaitu asalnya seorang wanita tidak wajib mandi. Wa ajabu an ahaditsal amri bil ghusli annahu laisa fiha syai'un tsabit. Adapun terkait hadis-hadis yang memerintahkan bagi wanita yang mengalami istihadah untuk mandi, maka mereka katakan laisa fiha syai'un tsabit, maka tidak ada hadis yang sahih terkait tentang masalah ini. Jadi tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya wajibnya mandi untuk setiap kali akan sholat. Baik, kemudian terus bagaimana dengan hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani dalam Umdatul Ahkam ini, yang mana Aisyah mengatakan fakanat tagtasilu likulli sholatin, dan Ummu Habibah itu mandi setiap kali sholat. Maka dijawab oleh para ulama, wa ghuslu ummi Habibah likulli sholatin innama huwa min intiha. Mandinya Ummu Habibah setiap kali akan sholat ini merupakan istihad beliau. Laisa amron minan Nabi sallallahu alaihi wasallam laha fi kulli sholatin. Bukanlah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Habibah untuk mandi setiap kali akan sholat. Wa innama amaroha bil ghusli faqat. Nabi hanya perintahkan untuk mandi saja. Jadi kalau seorang dia mengalami istihadah, maka Nabi perintahkan untuk mandi. Yang dijelaskan oleh para ulama dalam hal ini, sebagaimana dalam riwayat yang ada, ketika seorang dia sudah berhenti darah haidnya, kemudian sesuai dengan siklus haidnya, maka dia mandi karena dia mengetahui kebiasaan haidnya berapa hari. Kemudian kok itu masih keluar darahnya, maka darahnya dihukumi sebagai darah istihadah. Maka ketika itu dia mandi. Jadi ketika itu dia mandi. Sehingga di sini fa'amaroha antaghtasila. Nabi perintahkan kepada Ummu Habibah untuk mandi. Jadi Nabi SAW itu perintahkan beliau untuk mandi, dan beliau tanpa menentukan bahwa itu harus dilakukan setiap kali akan sholat. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu ta'ala, bahwasanya baik dalam Sahih Bukhari demikian juga Sahih Muslim tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW memerintahkan bagi wanita yang mengalami istihadah untuk mandi setiap kali akan sholat. Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, tidak wajibnya mandi bagi wanita yang mengalami istihadah jika dia ingin sholat. Jadi setiap kali akan sholat, maka tidak diwajibkan baginya untuk mandi. Kalau dia wajib mandi, maka ini akan memberatkan. Tentu dia akan memberatkan, apalagi untuk mau sholat maghrib mandi, mau sholat isya mandi, mau sholat subuh mandi, maka ini sangat memberatkan. Oleh karena itu, insya Allah pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur, mayoritas para ulama, tidak wajibnya mandi bagi wanita yang mengalami istihadah untuk setiap kali akan sholat. Baik, kemudian yang berikutnya yang dijelaskan oleh para ulama terkait tentang permasalahan wanita yang mengalami istihadah, maka apakah disyariatkan berwudu setiap kali akan sholat bagi wanita yang mengalami istihadah? Maka dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait apakah disyariatkan berwudu untuk setiap sholat bagi wanita yang istihadah.
Maka pendapat yang pertama adalah pendapat ulama Malikiyah, demikian juga pendapat Dhahiriyah, tidak disyaratkan seorang wanita yang mengalami istihadah untuk berwudu setiap kali akan melaksanakan sholat. Dan ini juga dinukil sebagian ulama salaf. Kalau ulama muasirin yang berpendapat demikian adalah Al-Imam As-Sawkani, demikian juga Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di antara dalil yang digunakan oleh mereka, yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang mana Nabi mengatakan kepada Fatimah binti Abi Hubais, innama dzalika irkun. Ini sudah kita bahas hadisnya, yaitu itu hanyalah darah yang keluar dari urat yang pecah, yaitu darah istihadah. Walaysa bil haidah, itu bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidah, maka jika datang haid, fatrukis shalah. Kata Nabi kepada Fatimah binti Abi Hubais, tinggalkan salat, jangan salat kalau mengalami haid. Fa idza dhahaba qadruha, namun jika telah berlalu masanya, masa haid telah berlalu, sudah berhenti darahnya, faksili angkid dam, maka bersihkanlah darah tersebut, wasolli, dan solatlah. Hadis ini sahih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sisi pendalilan hadis ini, para ulama sebutkan yang mereka berpandangan tidak wajib berwudu setiap kali akan sholat bagi wanita yang mengalami istihadah. Yang pertama, Nabi SAW tidak menyebutkan perintah untuk berwudu kepada Fatimah binti Abi Hubais. Jadi Nabi tidak memerintahkan kepada Fatimah binti Abi Hubais untuk berwudu. Kemudian alasan yang kedua, jika wudu itu wajib bagi wanita yang istihadah untuk setiap sholat, tentu Nabi SAW tidak akan diam, dan pasti beliau akan memerintahkannya secara gamblang atau secara jelas. Kemudian alasan ketiga, inilah sebab di antara perbedaan ulama. Sebagian ulama menilai hadis-hadis yang menyebutkan kewajiban wudu untuk setiap sholat dinilai lemah, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Maka ini tiga alasan yang disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Demikian juga tadi pendapat Al-Imam As-Sawkani, pendapat ulama Malikiyah dan Dhahiriyah, bahwasanya untuk berwudu juga tidak diwajibkan bagi seorang wanita setiap kali dia akan melaksanakan sholat. Kemudian di kesempatan yang lain, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu dalam Syarhul Mumti', maka beliau mengatakan ketika mensarah perkataan wa tatawaddo li waqti kulli sholatin, dan hendaknya seorang wanita yang mengalami istihadah dia berwudu li waqti kulli sholatin, setiap kali masuk waktu sholat. Maka kata beliau, yajibu alal mustahadah an tatawaddo'a li waqti kulli sholatin in kharaja syai'un. Wajib bagi seorang wanita yang mengalami istihadah untuk berwudu setiap kali sholat, in kharaja syai'un, apabila keluar sesuatu. Fa illam yakhruj minha syai', apabila tidak ada yang keluar darinya, baqiyat ala wudu'iha al-awwal, maka status wudunya yang pertama tetap ada. Maka wudunya yang pertama itu tetap ada. Oleh karena itu dijelaskan oleh sebagian ulama, idza kanatil mar'atu ta'lam, kalau seorang wanita itu tahu annahu yanzilu minha damun aw ghairu, bahwasanya keluar darah dari darah istihadah tadi atau yang lainnya, misalkan seorang wanita buang angin, fal wajibu 'alaiha an tatawaddu'a li kulli sholatin, maka wajib baginya
untuk berwudu setiap kali akan sholat. Au tata'akkadu min adami nuzuli syai', atau dia bisa pastikan tidak ada sesuatu pun yang keluar, hatta yumkinuha an tusalliya shalah atsaniyah bil wudu'i nafsi, sehingga tetap mungkin baginya, tetap boleh baginya untuk sholat yang kedua dengan wudu yang sama, yaitu wudu yang pertama. Ini apabila dia tata'akkad, bisa memastikan ada munuzuli syai', enggak ada sesuatu yang keluar, enggak ada darah istihadah yang keluar, demikian juga tidak ada misalkan angin yang keluar, maka boleh dia menggunakan wudu yang pertama kali, yang pertama tadi untuk sholat yang kedua. Jadi untuk sholat yang kedua. Adapun Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, ketika beliau ditanya terkait tentang masalah ini, apakah seorang wanita dia berwudu setiap kali akan sholat, kata beliau, na'am, iya, seorang wanita yang istihadah maka setiap kali akan sholat hendaknya dia berwudu, tidak wajib mandi. Oleh karena itu dari sini dalam rangka kehati-hatian, apabila memungkinkan bagi seorang wanita yang istihadah dia untuk berwudu setiap kali akan sholat, maka itu tentu lebih baik. Maka itu tentu lebih baik, mengingat ada sebagian ulama yang berpandangan demikian. Jadi ada sebagian ulama yang mereka berpandangan untuk wanita yang mengalami istihadah tidak wajib bermandi, sebagaimana tadi sudah disampaikan, namun hendaknya dia berwudu setiap kali akan sholat, kalau memang memungkinkan. Tapi kalau tidak, ini menimbulkan masyaqqah, ya, kesulitan baginya, maka tidak mengapa apabila seorang wanita selama dia tidak batal, ya, maka dalam hal ini tidak wajib baginya untuk berwudu setiap kali akan sholat. Jadi setiap kali akan sholat. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh para ulama terkait tentang masalah ini. Tapi sekali lagi, kalau kita tidak memiliki masyaqqah, ya, tidak memiliki kesulitan untuk berwudu setiap kali akan sholat ketika seorang wanita mengalami istihadah, maka itu yang lebih baik. Dalam rangka untuk apa? Keluar dari perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Baik, kemudian pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh para ulama terkait tentang masalah ini, maka bagaimana dengan darah yang keluar ketika seorang wanita dia sholat? Jadi darah istihadah yang keluar padahal dia dalam kondisi sholat. Sebelum sholat seorang wanita dia sudah berwudu, kemudian di tengah-tengah sholatnya ternyata ada darah yang keluar. Maka dibahas oleh para ulama, jika darah istihadah tetap keluar setelah usaha maksimal untuk menahannya, kalau sekarang dengan adanya pembalut, maka hal tersebut tidak membatalkan sholat. Jadi kita ulang, apabila seorang wanita yang mengalami istihadah sebelumnya dia sudah berwudu, kemudian kok di tengah-tengah sholatnya dia merasakan ada darah yang keluar, ketika dia sudah memiliki usaha yang maksimal untuk menahannya, ya, kalau zaman dulu dengan kain, kalau sekarang dengan adanya pembalut, maka itu tidak membatalkan sholat, dan ini dengan kesepakatan para ulama madzhab. Baik itu Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i ataupun Imam Ahmad, atau ulama-ulama yang berafiliasi dengan mereka. Jadi para ulama madzhab sepakat ketika seorang wanita yang mengalami istihadah salat kemudian ada darah yang keluar, maka ini tidak membatalkan salatnya. Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Di antaranya yang sering kita dengar, yaitu firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Sisi pendalilannya, wanita yang istihadah telah melakukan usaha maksimal untuk menahan supaya darahnya nggak keluar. Nah, ternyata jika ada darah yang tetap keluar, maka meskipun sudah diusahakan untuk dihentikan, maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani dia di luar kemampuannya. Maka itu dalil yang pertama. Dalil yang lain adalah hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah menceritakan i'takafat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atun. Jadi ada seorang wanita dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka beritikaf bersama beliau. Maka ini dalil boleh seorang wanita itikaf di masjid. Jadi min azwaji, dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanat taraddam wasufrah, maka ia melihat darah, demikian juga asufrah, yaitu cairan kekuningan. Watastu tahtaha wahya tusolli, sedangkan bejana berada di bawahnya sementara ia tetap sholat. Jadi kalau dulu belum ada pembalut, maka seorang wanita ini dia tetap sholat meskipun ada sufrah atau meskipun dia melihat darah. Maka sisi pendalilannya tadi, wanita tersebut tetap sholat meskipun darahnya masih keluar. Jadi meskipun darahnya masih keluar, maka dia tetap sholat. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan kepadanya untuk membatalkan sholat dan mengulanginya. Maka ini menunjukkan darah istihadah yang terus keluar tidak membatalkan sholat. Ini juga nanti misalkan ada seorang sakit, keluar pipis terus menerus. Jadi kalau wanita kan istihadah, misalkan seorang laki-laki sudah sepuh atau sudah tua atau dia memiliki penyakit sehingga dia tidak bisa menahan buang air kecil, maka apa kewajiban dia? Alal qaul menurut sebagian, maka dia sebelum sholat berwudu. Maka sebelum sholat dia berwudu. Kemudian ketika dalam sholatnya ternyata ada air kecil yang keluar, jadi dia ada air kencingnya yang keluar, apa hukumnya? Hukumnya tidak mengapa. Apakah sholatnya batal? Maka jawabannya tidak. Karena tadi dalilnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin membebani seorang di luar kesanggupannya. Dalil yang lain tadi, ada seorang wanita yang dia sholat, maka di bawahnya itu ada bejana yang berisi air, ya, darahnya menetes ke situ. Dan Nabi tetap tidak mencegah dia, udah berhenti sholatnya dulu, tidak. Dibiarkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak memerintahkan untuk menghentikan sholat dan mengulanginya. Padahal ada apa? Darah yang keluar terus menerus. Maka ini tidak membatalkan sholat. Demikian juga kalau seorang yang dia salasul baul, keluar air kencing terus menerus, ya, tidak bisa mengontrolnya, ya, maka dalam hal ini yang penting sebelum sholat dia berwudu. Kalau masih ada air kencing yang keluar, maka itu dimaafkan, dimaafkan. Dan dalam kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama, maka tidak ada kewajiban di luar kemampuan. Maka tidak ada kewajiban apabila seorang itu memang tidak mampu. Yani tidak mampu. Dan ini kaidah yang benar, bahwasanya ketika seorang dia sudah berusaha kemudian ternyata dia tidak mampu, ya tidak memiliki kewajiban baginya. Jadi wanita ini sudah semaksimal mungkin untuk menahan darahnya keluar dengan pembalut dan yang lainnya, ternyata masih ada darah yang keluar, maka insya Allah ini tidak mengapa. Oleh karena itu kesimpulannya, jika wanita istihadah dia telah dalam hal ini telah menutup, telah menahan darahnya sebisa mungkin dengan adanya pembalut, lalu darah masih keluar, maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu mengulanginya. Jadi sholatnya tetap sah dan tidak perlu mengulanginya.
Baik, kemudian pembahasan berikutnya, namun demikian seorang wanita yang istihadah tetap memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan. Jadi menjaga kebersihan dari darah yang keluar. Dan ini pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Jadi meskipun banyak darah yang keluar, tapi dia tetap berusaha untuk menjaga kebersihannya. Jadi dia jaga kebersihannya. Oleh karena itu, berdasarkan hadis Hamnah binti Ja'as radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ustahadu haidatan kabiratan sadidah." Wahai Rasulullah, aku mengalami istihadah haidatan kabiratan sadidah. Darahnya itu keluar deras, demikian juga dalam jangka waktu yang lama. Fama tara fiha, maka apa pendapatmu? Qad mana'atni as-shalah wasiyam, karena darah tersebut telah menghalangiku dari salat dan puasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau katakan, an'atu laki al-kursuf. Maka aku sarankan engkau menggunakan kursuf, yaitu kalau zaman sekarang seperti kapas atau kain pembalut. Jadi wanita yang istihadah, alhamdulillah sekarang mudah, maka dia menggunakan kain pembalut untuk memastikan atau untuk menahan darahnya agar tidak keluar. Jadi agar tidak keluar. Jadi sebisa mungkin itu ditahan. Baik, kemudian di antara faedah yang bisa kita petik atau kita ambil dari hadis ini, maka disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Mauridul Afham Sarah Umdatul Ahkam, beliau mengatakan, ma yustafadu minal hadis, faedah dari hadis ini yang pertama, wujubul ghusli alal mustahadah marratan wahidatan, wajibnya mandi bagi wanita yang istihadah marratan wahidah, sekali saja. Kapan? Idza adbarat haidatuha, apabila darah haidnya telah berhenti. Jadi sudah disampaikan, jadi kalau ada seorang wanita keluar darah di waktu haidnya, dia mengetahui secara pasti siklus haidnya, katakanlah 8 hari, 6 hari atau 7 hari, dia tahu, itulah kebiasaan dia. Kemudian ternyata setelah 7 hari darahnya masih keluar, maka darah tersebut dihukumi darah istihadah, maka dia mandi. Maka itulah perintah mandi yang pertama. Lama taqaddama fi riwayati Muslim, karena terdapat dalam riwayat Muslim yang telah lewat, Nabi katakan, umkuthi qadra ma kanat tahbasuki haidatuki thumma gtasili wa sholli. Maka tahanlah dirimu sekadar engkau itu mengalami haid. Ya, kemudian setelah itu mandilah dan sholatlah. Maka di sini seorang itu wajib mandi ketika darah haidnya telah berhenti, dan itu sesuai dengan siklus yang atau kebiasaan yang dia alami. Kalau tetap terus ada darah yang keluar, maka itu dihukumi darah istihadah, Wa ma ada dzalika la taqumu bi hujjah 'alal wujub. Kemudian hadis ini diriwayatkan dalam Sahihain. Adapun selain itu, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, tidak bisa dijadikan hujah yang menunjukkan wajibnya mandi. Ma'ama fi iktisaliha li kulli salatin aw li kulli salatain aw li kulli yaumin minal masaqo al-adima allati la ta'ti asy-syari'u bimithliha. Selain itu, perintah mandi setiap kali akan sholat atau 2 sholat, ya, jadi dijamak, perintah sekali mandi atau sehari harus mandi, maka ini al-masaqah adimah, sangat menyulitkan bagi wanita. Allati la ta'ti asy-syari'ah bimithliha, yang syariat tidak datang dengan yang semacam itu. Wala siyama al-iktisalu fi ayyamis sita, terlebih lagi bagi negara yang punya musim dingin harus mandi ketika musim dingin, maka ini sangat memberatkan, baik itu setiap kali akan sholat atau 2 sholat sekali mandi. Untuk sholat-sholat yang bisa dijamak, misalkan duhur asar mandi,
sebelum duhur mandi, maghrib isya ya sebelum maghrib mandi, maka ini tetap ada al-masaqah al-adimah. Kemudian faedah yang kedua, kata beliau, adharul aqwal, pendapat yang lebih tepat dalam pandangan Syekh Abdullah Al-Fauzan, annal wudu'a la yajibu 'alal mustahadah likulli waqti sholatin. Berwudu juga tidak wajib bagi wanita yang mengalami istihadah setiap kali akan sholat. Dan ini mirip dengan pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, demikian juga Al-Imam As-Syaukani tadi. Jadi apakah wanita yang istihadah dia wajib berwudu setiap kali akan sholat? Maka pandangan beliau tidak wajib, bal yustahab, namun dianjurkan. Kenapa? Li'anna damal istihadah laisa hadatsan naqidun lil wudu. Karena darah istihadah itu bukan hadas yang membatalkan wudu. Tsumma inna shahibal hadas ad-daim kal istihadah. Kemudian orang yang dia keluar hadas secara terus-menerus seperti wanita yang istihadah, demikian juga orang yang keluar misalkan orangnya beser, ya kan? La yartafi'u hadatsuhu bil wudu. Maka hadasnya tersebut tidak akan hilang dengan wudunya, tetap ada hadasnya. Fayakunu fi haqqihi mustahabban la wajiban. Oleh karena itu dari sini baginya dianjurkan berwudu, tidak sampai derajat wajib. Jadi sudah dibahas apa hukum berwudu setiap kali akan sholat bagi wanita yang mengalami istihadah. Maka hukumnya dianjurkan, tidak sampai derajat wajib. Kemudian alasan yang lain, kata beliau, wali annal istihadah qad takarrarat fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang istihadah ini banyak di zaman Nabi. Walau kana al-wudu'u wajiban, seandainya berwudu setiap kali akan sholat itu wajib, lama sakata anhur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak akan diam dari masalah ini. Wala amara bihi kulla wahidatin, niscaya Nabi akan perintahkan setiap wanita yang istihadah untuk berwudu setiap kali sholat. Wa nukila dzalika naqlan sahihan kama nukilal amru bil ghusli, maka akan dinukil bagi kita nukilan yang benar sebagaimana benarnya nukilan perintah dari Nabi untuk mandi. Mandi pertama ya, ketika darah haidnya berhenti. Wal qaulu bi ijabil wudu likulli sholatin, maka pendapat yang mengatakan wajibnya berwudu setiap kali akan sholat la yahlu minal masaqah, maka ini tidak terbebas dari namanya al-masaqah, kesulitan ya. Lakin man yufti bidzalika minal ulama'i qadiman au haditsan, akan tapi ulama yang memfatwakan hal tersebut, baik ulama dulu atau ulama sekarang, yara anna riwayat allati waradat fil wudu yasuddu ba'duha ba'don, mereka berpandangan riwayat yang memerintahkan untuk berwudu setiap kali akan sholat bagi wanita yang istihadah itu yasuddu ba'duha ba'don, sebagiannya saling menguatkan, sehingga mereka berpandangan wajib bagi wanita yang mengalami istihadah untuk berwudu setiap kali akan sholat. Wal wudu ahwat wa abra'u lidimah, maka pandangan saya Abdullah Al-Fauzan, wudu itu lebih hati-hati dan ini terbebas dari dimmah, yaitu terbebas dari beban. Wa tusalli bihi masa'at minal furud wan nafafil, maka dia bisa sholat dengan wudunya tadi, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Maka ini keterangan tambahan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan, yaitu penulis Mauridul Afham, bahwasanya apakah wajib wanita yang mengalami istihadah untuk berwudu setiap kali akan sholat? Pandangan beliau tidak wajib. Di antara alasannya, wudunya itu tidak akan mengangkat hadasnya, karena dia keluar hadas secara terus menerus. Kemudian
Beliau ingatkan, namun yang ahwat lebih hati-hati ya seorang dia berwudu. Ya, seorang dia berwudu. Baik, kemudian faedah yang ketiga. Annal istihadata qad tanqati'u wa tabarra'a minhal mar'ah. Maka terkadang darah yang keluar terus-menerus itu bisa berhenti. Bisa berhenti. Maka seorang wanita yang keluar darah terus-menerus apakah selamanya? Enggak, itu bisa berhenti. Oleh karena itu Aisyah menceritakan bahwasanya Ummu Habibah itu mengalami istihadah berapa tahun? Kata beliau, anna Ummu Habibah ustuqidat sab'a sinin. Ummu Habibah itu mengalami istihadah selama 7 tahun. Berarti setelah itu berhenti. Beliau tidak mengalami istihadah lagi. Maka dari sini kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, annal istihadah qad tanqati'u wa tabarra'a minhal mar'ah. Atau tubri'u minhal mar'ah. Jadi terkadang istihadah itu bisa berhenti. Yani wanita itu enggak terus-menerus sepanjang hidupnya dia keluar darah demikian. Itu bisa sembuh, bisa berhenti. Baik, kemudian faedah yang berikutnya. Maka alaihi sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum fir ruju' fima yahdutsu lahum min umurihim kulliha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima rifatil ahkam asyariyah. Ini faedah penting. Maka hadis ini dalil yang menunjukkan para sahabat Nabi mereka rujuk, mereka kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yahdutsu lahum, peristiwa yang terjadi bagi mereka. Dari dalam banyak perkara, peristiwa-peristiwa yang mereka alami, mereka rujuknya, bertanyanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima rifatil ahkam asyariyah, untuk mengetahui hukum syariat. Gimana kalau wanita istihadah, hukumnya gimana? Salatnya bagaimana? Wal amal biha, dan untuk mengamalkannya. Wa naqalaha lil ummah, dan mereka menukil masalah ini kepada umat. Maka kita lihat kejadian ini ada di zaman Nabi. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, mereka mengamalkan petunjuk yang Nabi ajarkan dan dinukil hadis ini kepada kita. Jadi dinukil hadis ini kepada kita. Oleh karena itu, ini juga pelajaran bahwasanya seorang ketika dia menghadapi satu masalah dalam masalah agama, maka merujuknya kembalinya kepada siapa? Kepada ahlul ilm. Sehingga di sini bertanyanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun, dan bertanyalah kepada ahlud dzikr, yaitu para ulama, jika kalian tidak tahu. Jadi jika kalian tidak mengetahui. Dan apalagi kita awam, tugas orang awam itu bertanya kepada para ulama. Kalau dia tidak bisa menimbang dalil, ya, dalil A, dalil B, mana ini yang lebih kuat dalam satu masalah, sudah dia bertanya kepada orang yang dia anggap orang ini alim dalam masalah yang dia tanyakan, dan dia ikuti dia. Kecuali seorang dia punya kemampuan, maka ulama A dalam masalah ini pendapatnya demikian, ulama B dia demikian, ustadz A demikian, ustadz B demikian. Dalam satu masalah terjadi perbedaan, maka kalau dia punya ilmu, dia pernah belajar bahasa Arab, dia pernah belajar usul fikih, sehingga dia bisa, ya meskipun tipis-tipis, sedikit-sedikit, dia bisa menggunakan ilmu alatnya tadi untuk bisa menimbang kira-kira mana yang lebih kuat menurut dia. Maka dia boleh untuk melakukan hal itu, meskipun nggak boleh mengilzamkan kepada orang lain. Nggak boleh kamu harus ikut saya, nggak boleh yang demikian dalam masalah-masalah yang memang para ulama berbeda pendapat dan khilafnya khilaf yang muktabar. Yani khilafnya khilaf yang memang sejak lama dianggap ini perkara yang wajar. Tapi kalau orang awam, maka madhabul am itu madhabnya orang awam, ya gurunya. Kalau dia mengikuti misalkan Imam Syafi'i, berat, dia harus baca kitab-kitab ulama Syafi'iyah, itu enggak mudah, panjang waktunya juga.
Jadi dia sudah, kalau dia nggak punya kemampuan, nggak ada waktu untuk belajar secara tadarruj, sedikit demi sedikit bertahap, ya sudah, dia bertanya satu masalah kepada orang yang dia anggap alim dalam masalah tersebut, dia amalkan. Nah, itu orang awam demikian. Jadi orang awam demikian. Tapi kalau kita ada waktu, punya kemampuan, Allah berikan ilmu, ya, maka boleh seorang bahas sesuai dengan kemampuannya. Kalau nggak tahu, tanya kepada ustadz, tanya kepada yang lain, maka ini nggak apa-apa. Baik, kemudian faedah berikutnya, hirsus sahabati radhiyallahu taala anhum 'alal ilm wal fiqhi fid din. Maka di sini juga dalil bagaimana semangat para sahabat untuk mendapatkan ilmu, faham dalam agama. Jadi para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka punya semangat. Oleh karena itu di sini Ummu Habibah, beliau sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andalik, bertanya kepada Nabi terkait kasus yang beliau alami. Beliau mengalami istihadah, keluar darah secara terus-menerus. Maka sudah kita sampaikan juga di kajian sebelumnya bagaimana semangatnya para sahabat untuk mendapatkan ilmu. Jadi untuk dapat ilmu. Dan ilmu ini kebaikan. Dan orang itu apabila cinta ilmu, maka Allah akan berikan kebaikan kepadanya. Oleh karena itu Al-Imam As-Syafi'i beliau mengatakan, "Man la yuhibbul ilma la khaira fi." Orang yang enggak cinta ilmu, enggak ada kebaikannya. Jadi kalau orang itu enggak cinta ilmu, ya mau suruh belajar, mau suruh kajian pun ya malas. Karena apa? Enggak tergerak hatinya untuk dapat ilmu. Tapi kalau orang cinta kepada ilmu, ya, maka dia akan rajin membaca, ya, maka dia akan mendengarkan kajian, akan mencatat faedah. Kenapa? Cinta ilmu. Jadi seolah-olah apalagi baru dapat faedah, ini saya belum pernah dengar faedah yang demikian, maka dia catat baik-baik. Dan para ulama demikian. Oleh karena itu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala diceritakan bahwasanya catatan beliau sejak beliau SD itu rapi, catatannya rapi. Kalau kita bukunya hilang, ya, bukunya, tapi catatan beliau sejak SD itu rapi, ya. Ini catatannya itu rapi dan faedah-faedah itu ditulis. Dan itu memang apa yang Allah berikan kepada seseorang biasanya sesuai dengan usaha yang dia lakukan. Oleh karena itu Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya akan kami tunjukkan jalan kami. Maka kalau orang dia sungguh-sungguh belajar, insya Allah Allah bukakan ilmu kepadanya. Maka Nabi katakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Anaknya kiai belum tentu jadi kiai. Ia disebut Gus saja, tapi apakah ilmunya itu pasti sama atau bahkan mungkin mendekati bapaknya? Belum tentu. Jadi belum tentu. Maka ilmu itu diraih dengan usaha, dengan capek, dengan sungguh-sungguh, ya. Dan setelah itu diamalkan. Yani setelah itu diamalkan. Jangan lupa hanya sekedar seorang dia ingin untuk menambah wawasan, akan tapi kosong dari amal. Maka ini seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu tahu Nabi SAW ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tahu itu Muhammad sebagaimana pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Namun karena hasad, ya, orang Yahudi enggak mau tunduk dan mengikuti Nabi SAW. Dan kita setiap dalam sholat kita berdoa berlindung kepada Allah dari seperti orang Yahudi, yaitu al-maghdub alaihim. Siapa al-maghdub alaihim? Orang-orang yang Allah murkai. Ahlul ilmi bila amal. Jadi punya ilmu akan tapi tidak mengamalkan ilmunya. Jadi punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya. Demikian juga dari orang Nasrani. Dikatakan ad-dhalin, orang-orang yang tersesat karena mereka beramal tanpa dilandasi dengan ilmu yang benar. Maka usaha kita untuk ngaji itu minimal apa? Amal yang kita lakukan dasarnya ilmu.
Dasarnya adalah ilmu. Kalau kita sudah diberikan ilmu oleh Allah, maka amalkan. Nanti Allah akan ajarkan kepada kita ilmu yang sebelumnya tidak kita ketahui. Yani Allah akan ajarkan kepada kita ilmu yang sebelumnya tidak kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk hadis yang kita bahas, kita baca dalam kajian kita di malam hari ini. Masih ada waktu? Atau nunggu adzan kemudian kita jawab pertanyaannya ya. Baik, ada pertanyaan. Yang pertama, izin bertanya, jika seorang wanita yang mengalami penyakit kista sehingga masa haidnya lama, yaitu menjadi 10 sampai 15 hari. Sebelumnya normal 7 hari. Apakah haid yang 15 hari itu adalah istihadah atau menjadi siklus haid yang baru? Jawaban yang kedua, menjadi siklus haid baru. Jadi boleh jadi siklus haid seorang wanita itu mengalami perubahan. Selama itu di masa kurang dari 15 hari atau maksimal 15 hari, maka itu menjadi siklus haid baru. Misalkan seorang sebelum memiliki penyakit kista, dia siklus haidnya setiap bulan itu 7 hari. Namun setelah dia memiliki penyakit ini, haidnya itu berubah menjadi 10 sampai 15 hari. Selama dia tahu bahwasanya darah yang keluar itu darah haid, 10 sampai 15 hari itu darah haid, maka yang demikian itu dihukumi darah haid dan berarti siklus haid dia berubah dari sebelumnya. Jadi siklus haid dia berubah dari sebelumnya. Kemudian apakah darah istihadah dan haid itu secara fisik sama cirinya? Berbeda. Untuk darah haid secara fisik warnanya hitam. Jadi hitam pekat. Kalau darah istihadah itu merah segar. Yang kedua dari sisi baunya. Kalau darah haid itu baunya khas, tidak enak lah dibandingkan darah istihadah. Dia amis biasa sebagaimana darah yang keluar, tapi kalau darah haid maka itu baunya lebih tidak enak dibandingkan darah istihadah. Jadi dari sisi fisiknya, maka kalau darah istihadah itu merah segar, adapun darah haid itu biasanya lebih kehitam-hitaman. Yani lebih kehitam-hitaman. Jadi kalau seorang wanita dia awalnya siklus haidnya 7 hari, kemudian mengalami sakit, misalkan kista, kemudian dia tahu ternyata setelah 7 hari masih keluar darah, dan itu dia taunya itu darahnya kehitam-hitaman sebagaimana ciri darah haid. Sebagaimana ciri darah haidnya, dia tahu benar. Oh, berarti ini sudah berlangsung beberapa bulan. Dia tahu, oh siklus haid saya berubah. Sekarang tidak 7 hari lagi, namun menjadi 10 hari. Maka dalam hal ini jawabannya, apakah itu darah haid? Maka itu darah haid dan dia berarti siklus haidnya telah berubah. Adapun kalau masih ada darah yang keluar setelah 15 hari, nah itu dihukumi darah istihadah. Jadi adapun kalau ada darah yang keluar setelah 15 hari, maka itu dihukumi darah istihadah. Maka dia mandi, kemudian dia berwudu, ya, setiap kali akan sholat dianjurkan menurut pendapat sebagian ulama. Dan kalau masih ada darah yang keluar, maka dibiarkan, maka itu tidak masalah. Kecuali kalau seorang dia mengetahui siklus haidnya, siklus haid saya itu Ustaz hanya 7 hari dalam sebulan, hanya 7 hari, dan itu berlangsung lama, nggak ada perubahan, maka kok masih keluar darah di hari ke-8, nah itu dihukumi darah istihadah. Maka dibedakan ketika terjadi perubahan siklus,
siklus haid seorang wanita. Baik, itu untuk jawaban yang pertama. Yang kedua ada pertanyaan, Ustadz izin bertanya, jika haid berlangsung selama 7 hari, kemudian di hari ke-8 sampai ke-11 sudah bersih, namun di hari ke-12 keluar flek saja, apakah itu termasuk istihadah? Maka sekali lagi, kalau seorang wanita mengetahui siklus haidnya itu hanya 7 hari, ya, maka kok setelah itu padahal dia sudah berhenti, maka dia wajib mandi. Kok masih ada darah yang keluar, misalkan di hari ke-8, ke-11 tadi sudah bersih, kemudian setelah itu di hari ke-12 masih ada yang keluar, itu seandainya ada keluar darah dianggap darah istihadah. Kenapa? Dia tahu siklus haidnya itu selama 7 hari dalam setiap bulannya tadi. Tapi kalau nggak tahu siklus haidnya, maka ke tamyiz, kemampuan membedakan antara darah istihadah dan darah haid. Jadi perlu diingat, para ulama menyebutkan yang jadi patokan pertama adalah siklus haid. Jadi seorang wanita yang dia punya siklus haid itulah jadi patokan dia. Kalau siklus haidnya itu berlangsung demikian, sudah berhenti, mandi. Kok ada keluar darah, dianggap istihadah. Itu yang pertama. Namun kalau ternyata seorang wanita itu tahu siklus haidnya nggak tentu, ya, berubah-ubah, maka ke tamyiz, kemampuan dia untuk bisa membedakan ini darah haid atau darah istihadah. Jadi dia harus punya kemampuan tadi. Bedanya tadi, kalau darah haid dia biasanya warnanya hitam, lebih menggumpal atau kental. Kalau darah istihadah dia merah segar. Kalau darah haid itu baunya khas. Kalau darah istihadah sebagaimana darah yang kita tahu, kita kenal, baunya ya amis biasa. Apakah itu termasuk istihadah? Jawabannya iya. Kalau dia memang mengetahui siklus haidnya itu biasanya 7 hari, atau jika sudah lebih dari 15 hari baru dikatakan istihadah. Tidak. Kalau seorang dia tadi sudah mengetahui siklus haidnya adalah 7 hari, kecuali nggak tahu siklus haidnya itu berubah-ubah tadi, maka yang demikian kok keluar darah terus menerus, nah patokannya 15 hari. Setelah 15 hari maksimal, 15 hari itu maksimal haid seorang wanita. Indal jumhur, menurut mayoritas para ulama, sehingga kalau ada yang keluar dihukumi darah istihadah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ada seorang yang punya kelainan di bulu kaki. Maka dia sudah buang air dalam kurun waktu yang singkat, misalkan kalau 6 menit atau per 2 menit, itu benar. Buang air kayak tadi, kayak Ya seperti biasa kan, kalau biasa kan tipis lah. Buang angin. Maka sama. Kalau seorang dia punya kelainan, dia buang angin dan tidak bisa dia tahan. Tidak bisa dia tahan. Maka ini sama, dikiaskan dengan wanita yang istihadah tadi. Maka sebelum dia sholat, pastikan dia berwudu, nggak buang angin. Kemudian dia memang nggak memungkinkan ini, nggak mungkin dia tanpa buang angin, misalkan 5 menit itu nggak mungkin. Jadi setiap sholat, dalam sholat selalu buang angin. Maka berlaku kaidah tadi, fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka ini berlaku untuknya. Namun kalau dia bisa menahan selama waktu sholat, maka dia tahan di situ. Artinya dia sebelumnya berwudu dan dia mungkin itu 10 menit dia nggak buang angin misalkan. Ya sudah, di waktu itu dia usahakan untuk nggak buang angin. Adapun setelahnya ya silakan. Maka kalau dia batal, maka dia berwudu lagi. Kalau dia memang kebiasaan atau dia punya waktu bahasa 10 menit untuk tidak buang angin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas, kita sampaikan dalam kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang jelas. Nanti silakan ditanyakan ke ustadz yang lain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.